Oke, saya lanjutkan kembali dua sisi. Kita melangkah ke topik selanjutnya ya. Ini yang cukup ramai kemarin di Jawa Timur, di Malang, ketika tabloid KBA yang berisikan tentang kinerja prestasi Anies Baswedan di Jakarta itu ditampilkan di KBA ini dan muncul di masjid di Kota Malang, di salah satu masjid di Kota Malang ini ya, tabloid KBA ini. Oke. Sekaligus saya mau mengkoreksi sedikit apa yang Mbak Anggi katakan tadi di awal pertemuan beredar di masjid-masjid. Ya, ini barusan saya koreksi ya dengan di masjid, salah satu masjid di Kota Malang. Oke, ditampilkan kembali tadi bagaimana beritanya? Ya, Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Malang sesalkan beredarnya tabloid Anies di masjid. Ya. Oke, dan baru siap nyapres, masjid sudah disusupi tabloid Anies Baswedan. Mulai lakukan politik identitas. Oke, boleh ditanggapi B. Tadi dikoreksi, ya. Beredar di salah satu masjid di Kota Malang. Terima kasih karena dikoreksi, saya tidak perlu menjelaskan lebih jauh lagi. Tapi untuk diketahui, saya langsung telepon beberapa teman di Malang. Apa yang terjadi di Malang? Apa yang terjadi di Malang? Apa yang terjadi di Malang? Jawabannya semua sama. Kami tidak tahu, kami tidak kenal. Dan ini betul-betul di luar daripada izin. Bahkan ketua masjidnya pun nggak tahu. Diedarkannya di luar jam sholat atau setelah sholat baru diedarkan. Dan yang mengedarkan pun siapapun nggak tahu. Lalu kenapa di Malang? Karena dibuat ini dalam bentuk PDF. Sehingga dari Aceh sampai Papua bisa mengakses. Dalam tabloid itu saya punya semua tabloidnya. Tidak satu pun ada narasi kebencian. Tidak satu pun. Oke, sebentar. Begitu. Selain PDF juga ada hard copy-nya ini dalam bentuk ada. Dia yang banyak orang yang mencetak. Oke, kita lihat ini sebentar. Banyak orang yang mencetak dan kemudian membagikan. Begitu. Ini ya. KBA Newspaper. Mengapa ya, udah 9 edisi loh ya. 9 edisi. Ya, ini kurang lebih seperti ini isinya. Bagaimana prestasi yang diraih Anies selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan sejumlah deret penghargaan di Rak Pemprov DKI Jakarta. Kalau kita lihat isinya, ini kan hanya sekedar prestasi saja kan sebenarnya. Kalau anak bangsa yang memiliki kepribadian yang baik dan akhlak yang baik, cukup berkata, bagus juga ya. Dan Pak Aniesnya sendiri sudah mengatakan gitu, jangan ajak-ajak dia untuk bicara soal calon presiden. Tapi kalau mau dibicarakan pun para ketua partai lah yang membicarakan itu. Dan jangan lupa Anies itu pasti akan setia. Kenapa? Karena dia berkata bahwa yang membawa beliau itu adalah promotornya, itu adalah Pak Prabowo. Dan Anies tidak akan menjegal, tidak akan melawan, tidak akan menjadikan Pak Prabowo sebagai rivalitasnya. Jadi buat apa gitu loh mengkritisi dengan cara menyudutkan, dengan cara menjatuhkan. Kalau memang begitu pernyataan Babe berbeda dengan yang dinyatakan Anies di Singapura bahwa Anies kalau ada yang mencalonkan beliau akan siap. Tetapi kan ini kan belum apa-apa. Beliau berjanji, beliau orang yang sangat komitmen tidak akan mengkhianati Pak Prabowo. Karena biar gimana pun Pak Prabowo lah yang menjadi promotor Pak Anies pada waktu itu sampai dengan sekarang. Oke, saya minta komentar dari Mas Eko terkait dengan yang beredar tadi di masjid. Tabloid, ya, tabloid. Ya kalau ada tabloid Pak Anies beredar di masjid kan nggak ada yang terlalu heran. Ya dari dulu juga kan berkaca pada pengalaman pilkada. Ya nggak terlalu heran, berkaca pada pengalaman pilkada kan terkonfirmasi. Jadi bagi saya ini bukan berita yang heboh-heboh banget. Biasa saja ada informasi tentang Pak Anies dan Pak Anies adalah capres dan kemudian informasi itu ditemukan di masjid, itu bukan berita kalau ya isinya tentang Pak Anies di masjid gitu loh. Bukan berita yang terlalu menghebohkan. Misalnya kalau ada informasi soal yang lain ke masjid baru kok tumben. Kenapa Anda bilang tidak terlalu menghebohkan? Track recordnya kan gitu dari Pilkada Jakarta dan lain-lain. Jadi mengkonfirmasi saja dari sebelumnya buat saya nggak terlalu ini biasa-biasa saja. Memang seperti itu track record yang terbangun selama ini. Track record seperti itu maksudnya selalu menyebarkan koran ke masjid gitu enggak, atau gimana? Artinya menggunakan sarana tempat ibadah. Menggunakan sarana ibadah. Untuk mengkomunikasikan apa soal politik lah soal apa kan. Apakah itu salah pertanyaan saya? Kalau kampanye salah. Kalau kampanye kan memang ada larangan, tapi sekarang kan belum kampanye. Tidak kampanye. Sekarang belum kampanye. Berarti tidak salah. Iya, tapi secara etik kan ini tempat ibadah gitu loh. Secara hukum nggak salah karena belum masa kampanye. Tetapi secara etik kan ini tempat ibadah gitu loh. Oke, Bung Teddy. Dan yang kedua, informasi soal keberhasilan Jakarta di Malang. Kalau informasi soal keberhasilan Jakarta di Jakarta terkonfirmasi. Informasi soal keberhasilan Jakarta di Malang. Terus kemudian ini bukan sarana kampanye, orang juga akan bertanya.
lucu gitu loh. Ini promosi. Kalaupun belum sampai pada titik kampanye ya, karena ini promosi menuju kesiapan dicapreskan, gitulah. Tapi siapapun kan boleh promosi dong. Oh sangat boleh, tetapi apakah promosi di tempat-tempat ibadah, promosi politik di tempat ibadah itu sesuai dengan etik gitu loh, ini tempat ibadah, itu aja sih problemnya. Promosi politik di tempat ibadah, itu yang digarisbawahi. Ini menarik nih, yang kemukakan oleh Bung Eko ya, terkait promosi politik di tempat ibadah. Saya justru melihat bahwa apa yang terjadi di Malang bisa jadi ini dilakukan orang yang bisa jadi ya. Ini dilakukan orang yang sebenarnya tidak mendukung Anies. Oke. Ya kan? Karena ya kita semua tahu ya bahwa tidak pernah ada praktek politik. Saya mungkin boleh diungkapkan gitu ya, kalau memang ada bukti bahwa ada promosi politik yang dilakukan oleh Anies selama ini di masjid melalui selebaran, melalui pendistribusian tabloid dan segala macam. Baru kejadian ini di Malang kan. Dan kemudian, itu benar pertanyaannya, kenapa harus di Malang? Kemudian kenapa prestasi yang ada di Jakarta disebarkan di Malang? Saya punya keyakinan yang besar sekali bahwa ini dilakukan bukan oleh pendukung Anies. Sebentar, bisa ini jadi saya itu. punya soft copy-nya ya, dan di sini dijelaskan siapa foundernya, siapa ya, chief itu KBA-nya kan ya? Ya, dari KBA-nya. KBA-nya, tapi ini yang mendistribusikan ya. Kalau KBA-nya bahkan menyatakan bahwa mereka bahkan tidak mendirect untuk didistribusikan di masjid gitu loh. Ini orang lain yang mendistribusikan di masjid gitu loh, bukan KBA-nya. Sudah ada beritanya loh, bahwa bukan KBA yang mendistribusikan, tapi ini ada orang yang mendistribusikan yang tidak diketahui oleh, seperti yang tadi disampaikan oleh Babe Haikal, bahwa nggak ada, kita nggak tahu siapa yang menyebarkan ini. Jadi gitu Anda sepakat kalau menyebarkan ini masjid juga masalah? Itu salah, itu salah secara etika. Walaupun dalam undang-undang dan segala macam kita tidak menemukan itu karena masanya bukan pemilu. Ya, gitu walaupun loh. isinya juga tidak ada berkaitan dengan Tapi agama kan sebenarnya. kami sebagai relawan justru sangat mengapresiasi sikap dari Wali Kota Malang ya, dengan memberikan statement untuk melarang semua aktivitas seperti ini, dan saya pikir ini harus kita dukung bareng-bareng supaya kita tetap menjaga etika bahwa masjid sebagai sebuah tempat ibadah ataupun tempat ibadah yang lain clear dari urusan politik. Itu yang paling penting sih. Oke, nanti saya minta tanggapanmu tadi, saya jeda sesaat lagi, Dua Sisi kembali untuk Anda pemirsa.